يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى وربك الصفا 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 وطاب وابن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-bararatil kiram bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul U'yun kita ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi, "Idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min sairil ibadati fanzur qaulahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Al-ayat. Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, apabila engkau ingin mengetahui bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dari semua ibadah, maka perhatikanlah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi, sampai akhir ayat ini. Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 56. Fa'amarallahu Ta'ala ibadahu bisairil ibadati wa shalla alaihi binafsihi awwalan wa amara al-malaikata bis salati alaihi thumma amara al-mu'minina bi ayyusallu alaihi. Maka Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya melaksanakan semua ibadah, dan Allah berselawat kepada Nabi pertama kali. Lalu dia memerintahkan para malaikat berselawat kepada Nabi, kemudian memerintahkan orang-orang beriman agar berselawat kepada beliau. Intaha, selesai Abu Lais As-Samarqandi. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma mauqufan, man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu biha sab'ina salatan. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai beliau, secara mauquf disebutkan, siapa saja yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka satu kali salawat itu Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang itu sebanyak 70 kali. Wa hadza hukmur rafuh idza majala lil ijtihadi fihi. Hadis ini hukumnya marfu sebab tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya.
wal ahaditsul waridatu fi fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiratun jiddan ufridat bit ta'lifi wa man arada istifa'aha fa alaihi bi tukhfatul akhyari fi fadlis salati ala nabi al mukhtari bil imam ar-Rassai rahimahullah. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang disusun secara khusus. Dan siapa saja yang ingin menyempurnakannya, maka hendaknya ia membaca kitab Tukhfatul Akhyar yang menerangkan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi pilihan, karya Imam Ar-Rassai. Semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu ala imamir rusli ila akhirih ay afdalihim wa akramihim wa ashrafihim. Ucapan Nazim Syekh Ibnu Yamun, semoga tercurah kepada pemimpin para rasul, dan seterusnya. Maksudnya adalah yang paling utama, paling mulia, dan paling terhormat di antara para nabi dan para rasul. Wa hadza amrun maqtu'un bihi. Ketentuan ini merupakan hal yang pasti adanya. Nabiyuna asyrafu bil itbaqi min kulli makhluqin ala al-itlaqi wa naqada al-ijma'u anna al-mustafa afdal khalqillahi wal khulfu intafa wa man tahal kasyafu fi takwiri hilafu ijma'in zawid tanwiri. Nabi kita adalah yang paling mulia sesuai kesepakatan ulama dibandingkan seluruh makhluk secara umum. Seluruh ulama sepakat berkeyakinan bahwa Nabi Al-Mustafa adalah makhluk Allah yang paling utama dan yang menentang tak ada. Dan apa yang Imam Zamakhsyari jadikan sandaran penyelidikan dalam kitab At-Takwir adalah menyimpang dari ijma ulama yang memiliki pamor. Wa fi hadisin ana akramul awwalina wal akhirina ala rabbi wala fakhra wa ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in. Dalam hadis disebutkan, aku adalah yang paling mulia di antara orang-orang generasi pertama dan generasi terakhir atas Tuhanku, dan bukanlah suatu kesombongan. Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat, dan bukanlah suatu kesombongan. Aku adalah orang yang pertama yang terhadapnya membukalah bumi, dan aku orang yang pertama memberi syafaat, dan aku adalah orang yang pertama diperbolehkan memberi syafaat. Wa rusulu bidhamir ra'i wa dhamis sini wa iskaniha jamu rasulin wa huwa man arsalahu Allah ta'ala ila khalqihi. Ar-rusul dibaca dhamma huruf ra dan sinnya, dan bisa dibaca sukun huruf sinnya, kalimat jamak dari rasul. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah kepada makhluknya. Wal anba'u bi fathil hamzati jamu nabain bi ma'na al-khabari wa huwa ala hazfi mudafin ay wa ala imami zawil anba'i wa humul anbiya'u alaihimus salam. Lafaz al-anba dibaca fathah hamzanya merupakan jamak dari naba dengan arti khabar atau kabar. Al-anba dengan membuang mudhaf, maksudnya kalimat syair tersebut adalah wa ala imami zawil anba'i, dan mereka adalah para nabi alaihimus salam. Wal kalam ala haqiqatin nabi war rasuli wa ma yata'allaqu biha syahir fala nutilu bihi. Pembahasan tentang hakikat nabi dan rasul dan hal yang berkaitan dengannya sudah terkenal,
maka kami tidak akan berlama-lama membahasnya. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu at-Tawili qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Dan di dalam hadis Sayyidina Abu Dzar, semoga Allah meridai beliau yang panjang, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berapa banyak para nabi itu? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun alfan. Beliau bersabda, ada 124.000. Fakultu ya Rasulullah, kami rusul min zalika. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berapa banyak rasul-rasul dari jumlah itu? Qala 313 zaman ghafira. Beliau bersabda, ada 313 jumlah yang sangat banyak, lagi bagus. Qultu ma jamun ghafirun? Qala katsirun thayyibun. Aku berkata, apa itu jumlah yang sangat banyak, lagi bagus? Beliau bersabda, yang banyak lagi baik. Qultu man kana awwalahum. Aku berkata, siapakah yang pertama di antara mereka? Qala Adam alaihissalam. Beliau bersabda, Nabi Adam alaihissalam. Qultu ya Rasulullah Nabiyyun mursal. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah beliau sebagai nabi sekaligus rasul? Qala na'am. Khalaqallahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa sawwahu qablan. Beliau bersabda, iya, Allah telah menciptakan beliau dengan tangan kekuasaannya, meniupkan kepada beliau dari ruhnya, dan menyempurnakannya di masa lalu. Tsumma qala ya Aba Dzarin arba'atun suryaniyuna Adam wa Syithu wa Khanuhu wa huwa Idris wa huwa awwalu man khatta bil qalami wa Nuh. Kemudian beliau bersabda, hai Abu Dzar, ada 4 nabi berbahasa Suryani, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Khan, yaitu Nabi Idris, dan beliau adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, dan Nabi Nuh. Wa arba'atun minal arabi Hudun wa Syuaibun wa Salihun wa nabiyuka ya Aba Dzar. Dan 4 nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan nabimu, hai Abu Dzar. Wa awwalu anbiya'i bani Israila Musa wa akhiruhum Isa wa awwalu rusuli Adam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama dari Bani Israel adalah Nabi Musa, dan yang terakhir adalah Nabi Isa. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu Muhammadin huwa asyharu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam izlahu sallallahu alaihi wasallam asma'un annaha ba'duhum ila 400. Ucapan Azim Syekh Ibnu Yamun Muhammad, yaitu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa nama yang dituturkan oleh sebagian ulama. Nama-nama beliau mencapai 400 nama.
Wa naqala Abu Bakr ibn al-Arabi an ba'dihim anna lillahi ta'ala al-fasmin wa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fasmin. Imam Abu Bakar bin al-Arabi mengutip dari sebagian ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 1000 nama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki 1000 nama. Wa huwa alamun mankulun min ismi maf'ulil fi'lil mudha'afi wa ma'nahu man kasurat mahamiduhu fa yuhmadu hamdan ba'da hamdi. Lafaz Muhammad merupakan nama orang yang dialihkan dari isim maf'ul kalimat fi'il yang mudha'af. Ain fi'ilnya didua kalikan. Artinya adalah orang yang banyak pujian-pujiannya. Maka beliau dipuji dengan pujian yang satu setelah pujian yang lain. Wa huwa ablagu min mahmudin li'annahu minas sulasi. Summiya bidzalika liyutabiqa ismuhu sifatahu. Li'anna zatahu mahmudatun ala alsinatil awalimi min kullil wujuhi haqiqatan wa awsafan wa khalqan wa khuluqan wa amalan wa ahwalan wa uluman wa ahkaman. Lafaz Muhammad lebih unggul dari kata Mahmud yang dipuji, karena kata tersebut berasal dari fi'il sulasi, kata atas 3 huruf. Beliau diberi nama Muhammad tersebut agar sesuai antara nama beliau dengan sifat-sifatnya, karena sesungguhnya zat beliau itu dipuji oleh lisan-lisan seluruh alam dari segala sisi, secara hakikat, sifat, ciptaan, budi pekerti, amal-amal perbuatan, tingkah laku, ilmu, dan berbagai ketetapan hukum. Mahmudun fil ardi wa fis samai wa fid dunya wa fil akhirah. Beliau selalu terpuji di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Fi dunya bima nafa bihi minal ilmi wal hikmati wa fil akhirati bisyafa'ati. Di dunia dengan sebab hal yang bermanfaat darinya berupa ilmu dan hikmah, sedangkan di akhirat dengan sebab memberi syafaat, yakni pertolongan beliau kepada umat. Waqad qila li jaddihi Abdul Muttalib, lima samaita ibnaka Muhammadan wa lam yakun min asma'i abaika wal ajdadika. Dan sungguh telah ditanyakan kepada kakek beliau Abdul Muttalib, mengapa anda menamai anak anda Muhammad, sedangkan nama itu tidak terdapat di antara nama-nama ayah-ayah anda dan tidak ada pada kakek-kakek anda. Maka rajautu ayyuhmada bis samai wal ardi wa haqqaqallahu raja'ahu. Lalu Abdul Muttalib berkata, aku berharap agar ia terpuji di langit dan di bumi. Maka Allah merealisasikan harapan Abdul Muttalib tersebut. Wa qawluhu wal ali alu rajuli ahluhu wa ashiratuhu wa alun nabi alaihi salatu wassalamu man tahrumu alaihimus sadaqatu. Ucapan Nazim Syekh Ibnu Yamun dan keluarga seorang laki-laki, yaitu keluarganya dan kerabatnya. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang haram menerima sedekah. Wakhtara Imam Malikin wa ghairuhu wa rajahahun Nawawi fi syarhi Muslimin anna alahu alaihi salatu wassalamu atba'uhu wa hum ummatul ijabati wa hadza huwa laiku bi maqamid du'ai. Telah memilih Imam Malik dan lainnya
dan dikukuhkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim bahwasanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pengikut beliau. Mereka itu adalah umat ijabah, umat yang menerima dakwah Nabi. Dan pendapat ini layak dengan derajat doa kepada seluruh umat. Qala al-Qadi Husain wa yuqayyadu bil atqiyai wa yuwafiquhu qawluhu ta'ala in awliya'uhu illal muttaquna. Imam Al-Qadi Husain berkata, dan dibatasi keluarga Nabi itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Dan hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Quran surat 8 Al-Anfal ayat 34. Wa qawluhu wal abna'i jam'u ibnin wa huwa atful khasi 'alal 'ami li'annahum dakhiluna fi umumi qawlihi wal ali ala haddi qawlihi ta'ala hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ucapan Nazim Syekh Ibnu Yamun wal abna'i jama' dari ibnun, yaitu ataf yang khusus atas yang umum, karena kata al-abna telah masuk dalam keumuman ucapan Nazim wal ali berdasarkan batasan firman Allah Ta'ala, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 238. Wal muradu bi abnaihi sallallahu alaihi wasallam jami'u auladihi wa hafadatihi lanqiradil alami walam yabqal ana hafadatun illa min kibali Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Yang dimaksud putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh anak-anak dan cucu-cucu beliau sampai hari mustahnya alam. Sekarang cucu-cucu beliau sudah tidak tersisa kecuali dari keturunan Fatimah az-Zahra. Semoga Allah meridai beliau. Wa laysa fi banatihi man aqaba illa al-batul tabat waba. Tidak ada pada putri beliau orang yang melahirkan keturunannya kecuali dari al-Batul Fatimah radhiyallahu anha, yang beruntung sebagai ibu dan ayah. Wa fil hadisi inna likulli nabiyyin aba asabatin yantamuna ilaiha illa walada Fatimah fa ana waliyuhum wa asabatuhum. Di dalam hadis dinyatakan, sesungguhnya setiap nabi mempunyai ayah sebagai asabah, garis keturunan yang mereka jadikan pertalian keluarga kepadanya, kecuali putra Fatimah. Maka akulah wali mereka dan asabah mereka. Wahum itrati khuliqu min tinati, dan mereka adalah keturunanku, mereka diciptakan dari tanahku. Wailun lil mukazzibina bifadlihi, celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum ahabbahu Allah Ta'ala, wa man abghadahum abghadahu Allah Ta'ala. Siapa saja yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya, dan siapa saja yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Walladzi nafsi biyadihi la yabghadu ahlal baiti ahadun illa kabbahu Allahu finnar. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya,
tidaklah seseorang membenci ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan memanggangnya di dalam neraka. Wa fihi an Umar radhiyallahu anhu marfu'an, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamati ma khala sababi wa nasabi, wa kullu bani unsa asabatuhum li abihim ma khala walada Fatimata fa inni ana abuhum wa asabatuhum. Dalam hadis dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridai beliau, secara marfu disebutkan, setiap muasal dan keturunan akan terputus pada hari kiamat, kecuali muasalku dan keturunanku, dan setiap putra seorang perempuan asobah mereka kepada ayah mereka, kecuali putra Fatimah. Sesungguhnya aku adalah ayah mereka dan asobah mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qarrabaka susafa asafa asafa. Susafa wa taba wa